Mumpung cuacanya lagi bagus, hayu kita berjemur, sambil lihat kondisi kesehatan hewan ternak kita. Berjemur sambil main sama si pelung, lumayan cukup menghibur, apalagi kalau lihat hewan ternak kita pada sehat-sehat saja. Di samping berjemur, kita juga bisa bersyukur masih bisa menghirup udara di pagi hari, anugerah ilahi yang wajib kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman. Ini adalah anak entok yang usianya kurang lebih 2 bulan. Kelihatannya seperti aman-aman saja. Kalau usia begini di dalam kandang yang alasnya tanah, meskipun sekarang cuacanya juga lagi musim hujan, dan meskipun kemarin-kemarin juga sempat becek sampai banjir-banjir ke sini ke dalam lingkungan kandang tempat istirahatnya. Tapi kalau untuk anak entok yang usianya sekitar 2 bulan lebihan seperti ini, itu terlihat jelas sangat mencolok. Si anak entok seusia begini bisa bertahan dalam kondisi apapun. Meskipun kemarin diserang wabah penyakit hingga menyebabkan si anak entok yang usianya di bawah 1 bulan itu pada tepar semuanya. Tapi alhamdulillah untuk anak entok seusia begini ya aman-aman saja. Dan kemungkinan besar untuk si anak entok yang ada dalam kandang itu juga kalau kita lepas atau di turun tanah itu bisa cepat banget sakitnya. Soalnya kondisi sekarang kan lagi musim hujan, jadi wabah virus penyakit di dalam kandang itu cepat sekali berkembang biaknya. Apalagi kalau si alas kandangnya itu pada basah-basah, itu cepat sekali pertumbuhan atau berkembang biakannya para bakteri-bakteri virus penyakit yang menyerang pada anak entok. Nah, dan ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga sekali. Kemarin-kemarin kan kalau cuacanya lagi bagus, maksudnya tidak sampai musim hujan, itu si anak entok juga sebelum-sebelumnya kan sudah kita tes atau uji coba usia anak entok yang usianya di bawah 1 bulan, kita turun tanah itu aman-aman saja, tidak sampai terserang penyakit. Cuma berhubung sekarang beda lagi cuacanya lagi musim hujan hingga menyebabkan untuk si lingkungan kandangnya pada basah-basah, itu cepat sekali si anak entok yang usianya di bawah 1 bulan kita turun tanahkan, itu gampang sekali terang wabah penyakitnya. Mungkin ini hanya pembelajaran saya untuk kedepannya. Jadi apabila suatu saat cuacanya kurang bagus, kemungkinan besar untuk si anak entok yang usianya di bawah 1 bulan kita tidak akan turun tanah dulu. Cuma kalau cuacanya bagus, baru usia di bawah 1 bulan juga itu akan aman pas waktu kita turun tanahkan. Dan ternyata sering-sering dikasih daun-daunan seperti ini juga itu berdampak baik pada pertumbuhan si anak entok, terutama untuk metabolisme tubuhnya. Daya tahan tubuhnya itu lumayan bagus kalau sering kita kasih daun-daunan seperti ini. Padahal kemarin-kemarin kan jarang sekali dikasih daun-daunan, dan dampaknya sudah terlihat. Kemarin banyak sekali kematian. Mungkin untuk sekarang dan kedepannya kita akan sering-sering dikasih daun-daunan seperti ini, entah itu mau seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Dan kemungkinan ya karena di daerah saya sudah ini nih, di lingkungan saya kan padat penduduk kampungnya. Jadi pas waktu melihat kebun-kebun atau mencari kebun-kebun yang banyak daun-daun hijau-hijauan seperti daun pepaya begini, itu sangat susah sekali. Itu mungkin ada di tetangga kampung, ya kurang lebih ya lumayan lah sekitar 500 meter baru kita akan menemukan kebun. Itu untuk di daerah saya. Ya inilah resikonya kalau ternak entok di kawasan padat penduduk. Kalau nyari pakan-pakan alternatif seperti hijau-hijauan itu sangat susah sekali. Kemungkinan ya kalau kita mau maksakan waktu, ya paling kita nyari sayur-sayuran ya ke pasar saja. Tidak bisa mencari daun-daunan alami seperti daun-daunan ini. Cuma kebetulan untuk daun pepaya ini alhamdulillah itu di depan rumah orang tua saya itu menanam, itu juga cuma 1 pohon daun pepaya. Kalau kita tiap hari di babat terus atau diambil terus daun-daunnya, itu kemungkinan akan botak. Soalnya kan pohonnya juga cuma 1. Kebetulan cuacanya hari ini lagi bagus-bagusnya, lagi ada panas berhubung karena sekarang kan sekarang
sudah menunjukkan pukul 11 siang, sebentar lagi mau menjelang zuhur. Jadi untuk si anak entoknya juga lebih nyaman tuh, bisa sambil mandi dan berjemur. Mudah-mudahan ini untuk si anak entok ini kedepannya bisa sehat, tidak sampai terulang kembali penyebab kematian, hingga yang kemarin-kemarin banyak sekali kematiannya. Hingga ya solusi terakhirnya ya paling untuk anak entok yang kemarin sudah dilelang semuanya, dan alhamdulillah mungkin virusnya tidak sampai menular ke anak entok yang sedang sehat. Begitu pula dengan si anak entok yang ada di dalam kandang, ini belum waktunya diturun tanah ya, karena masih rentan, cuacanya juga masih belum stabil, masih terus-terusan diguyur hujan seperti ini nih. Siang juga kelihatan banget pada becek-becek, ini juga sudah mulai pada mengering ya, karena kan cuacanya sekarang lagi bagus. Jadi untuk si ini nih, si entok-entok yang remaja juga kita akan kasih daun-daunan untuk pakan alternatifnya biar tidak mudah terserang penyakit, karena lumayan sangat rentan sekali kalau cuaca begini. Ini kita cuma cukup dikasihkan begini saja untuk daun-daunannya ya, karena malas juga untuk dipotong-potongnya. Jadi kita tetap biarkan saja begini, nanti juga bisa dimakan habis semuanya, bahkan bisa sampai batang-batangnya. Cuma untuk ini untuk si pelung kadang-kadang suka ngejar-ngejar si anak entoknya. Kemungkinan ya ini juga cuma untuk sekedar berjemur saja untuk si pelung biar lebih sehat kaki-kakinya kalau sering terkena sinar matahari. Cuma ya paling 2 atau 3 jam baru kita akan masukkan lagi ke dalam kandang. Nah ini si pelung lagi asik berjemur ya, karena cuacanya juga lagi bagus ya. Mudah-mudahan kalau untuk si pelung tidak sampai tertular penyakit. Nah ini untuk paceknya lagi sendirian berhubung karena indukannya lagi pada mengerami. Itu si anak entok yang belum kita turun tanahkan ya, karena cuacanya juga lagi kurang bagus. Kita akan mempertahankan tetap di dalam kandang pembesaran, paling ya sekitar sampai bulu dewasanya tumbuh di pinggir ataupun di dada, baru kita akan turun tanahkan, mencari atau meminimalisir agar tidak sampai terjangkit penyakit seperti yang kemarin sudah kejadian sampai mati yang banyak banget. Mungkin untuk pembelajaran kedepannya ya paling kita akan terus hati-hati ya, karena guru yang paling berharga adalah pengalaman. Meskipun kata orang begini, kata orang begitu, kalau kita belum pernah mengalami ya kita tidak akan menggubris sama sekali. Beda kalau kita sudah mengalami terjadi kematian ini karena begini, baru kita bisa belajar dari pengalaman itu, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entokers.